Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan kembali pada bab 16 yaitu routing. Jadi di sini ada 3 pembahasan, yaitu mengaktifkan konfigurasi routing. Yang kedua ada share internet connection. Yang ketiga ada konfigurasi NAT, resolver, dan IP tables persistent. Nah, lalu apa itu yang dimaksud dengan routing? Routing itu adalah proses sebuah mengirim paket data ke satu jaringan ke jaringan yang lain. Ya, jadi ini tuh routing. Dia itu akan mengirim internet ke VM yang lainnya itu ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengaktifkan konfigurasi routing ya teman-teman. Nah, lalu ini kita langsung saja masuk ke router. Di sini kita ketikkan IPA ya, atau IP address, enter. Nah, lalu kita masuk ke dalam root dengan mengetikkan perintah sudo su. Lalu kalau sudah kita ketikkan perintah nano slash etc slash sctl titik on. Nah, lalu kalau sudah ini kita enter. Nah, di sini ini yang net titik IPv4 titik IP forward sama dengan 1 kan ada tanda pagarnya ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa tanda pagarnya itu dihapus ya teman-teman, atau dihilangkan. Nah, lalu kalau sudah ini kita ctrl x y enter. Terus kalau udah itu kalian bisa mengecek ya teman-teman dengan perintah sudo sudo sysctl mint. Nah, ini kalau udah kita enter, di sini ada muncul net titik IPv4 IP forward sama dengan 1, itu artinya udah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah ini kita masuk ke server Ubuntu. Lalu di sini kita cek IP addressnya terlebih dahulu. Sudah kita juga masuk ke klien Ubuntu ya teman-teman untuk mengecek IP-nya juga. Di sini kita ketikkan perintah IPA. Lalu kalau sudah ini kita enter. Nah, kita akan mengeping IP server Ubuntu itu di klien Ubuntu. Ini kita ketikkan ping. Kita masukkan IP punya ini ya Ubuntu 10.10.10.3 ya teman-teman. Terus kalau udah ini enter. Nah, ini kalau sudah muncul page seperti ini, artinya sudah berhasil. Lalu di Ctrl C. Lalu kita masuk ke server Ubuntu ya teman-teman. Ke server Ubuntu untuk mengeping IP yang klien Ubuntu. Ini kita ping dulu, ping itu 72.16.1.2 lalu enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Lalu ctrl C. Nah, lalu kita masuk ke server Debian teman-teman. Pada di server Debian ini kita itu ketikkan IP terlebih dahulu. Lalu kalau sudah kita itu ngeping IP klien di server Debian. Kita ngeping ya, ping 172.16.1.2. Lalu kalau udah enter, di sini juga sudah berhasil. Lalu di ctrl C. Oke teman-teman, lalu kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu share internet connection. Nah, lalu ini kita langsung saja masuk ke control panel. Di sini kalian bisa pilih network and internet, lalu network and internet sharing. Lalu di sini change adapter setting. Nah, ini teman-teman sebelumnya itu yang Ethernet 2 itu adalah host only yang nyambung di VirtualBox-nya kita ya teman-teman. Nah, lalu itu ini saya itu menggunakan WiFi. Nah, jadi jika saya mengaktifkan sharing di WiFi saya itu nantinya itu akan bisa internetan teman-teman.
saling internetan antar VM yang lain-lainnya ya teman-teman. Lalu ini kita bisa klik wifi properties, lalu kalau udah di sharing. Nah di sini nih teman-teman, yang allow other network itu kita centang. Di sini kita akan pilih dengan sesuai dengan yang kita gunakan. Saya akan menggunakan Ethernet 2 teman-teman. Lalu kalau udah ini oke, terus yes ya teman-teman. Nah lalu kalau sudah, kita masuk ke router ya teman-teman. Kita masuk ke router. Di sini kita akan mengedit IP ya, yaitu dengan perintah nano slash etc slash netplan slash 50 ya kan? Itu slash netplan tab ya teman-teman, langsung. Terus kalau udah ini kita di enter. Nah di sini untuk addressnya itu kita diganti ya menjadi 137. Ya yang ini kita ganti 192.168. Nah yang ini yang 56 itu diganti menjadi 137. Lalu yang kedua ini juga harus diganti ya teman-teman, menjadi 137. Nah kalau sudah, kita ctrl-x y enter. Kalau sudah kita ketikkan netplan xy, kalau udah ini enter. Ping baru. Nah ini kita langsung saja ping ya, ping 8.8.8.8. Kalau udah enter, di sini udah berhasil nih teman-teman. Kita ctrl-c saja. Artinya kalau router sudah bisa di ping itu artinya si router sudah mendapatkan internet. Nah ini teman-teman perlu kalian ketahui, kalau kita akan ngeping 8.8.8.8 di klien ataupun Debian atau server atau Ubuntu server ya, server 2 itu kalian nggak akan bisa ya teman-teman, karena kita itu belum melakukan konfigurasi resolver. Nah terus gimana caranya agar bisa ping 8.8.8? Caranya itu kita akan membuat direktori mkdir slash etc slash iptables. Nah lalu ini kita enter. Di sini kita ketik masquerade ya teman, lalu kita enter. Nah kalau sudah, ini kita akan menyimpan ya teman-teman dengan perintah iptables lalu min save, lalu ini tanda lebih dari slash etc slash iptables slash roles titik p4. Lalu kalau sudah ini di enter. Nah oke, kalau sudah, kita akan cek direktorinya apakah sudah kesimpan dengan perintah cat slash etc slash iptables slash roles titik v4. Nah kalau udah nih enter. Nah ini artinya kalau sudah seperti ini tuh artinya sudah tersimpan ya teman-teman. Lalu kita akan ping 888 itu di server, lalu di server Debian dan klien. Ini kita akan ngeping di server, di Ubuntu server, ping 8.8.8.8 ya teman. Nah ini sudah bisa. Lalu kita akan coba di klien ngeping. Ping 8.8.8.8. Ini juga sudah bisa teman-teman.
Lalu yang terakhir kita ngeping di Debian ya teman-teman. Ping 8.8.8.8. Lalu kalau kita enter, nah ini juga sudah bisa. Nah tapi kalau kita mau ngeping di Ubuntu server, ping go .com itu nggak bisa ya teman-teman, karena kita itu belum melakukan konfigurasi resolvernya. Nah lalu caranya itu gimana sih agar kita bisa ngeping? Caranya itu kita ketik perintah nano slice etc slice resolve lalu titik conf. Lalu kalau sudah enter, sini itu kan ada pagarnya nih teman-teman yang di main server. Nah itu kita hapus ya pagarnya teman-teman. Terus kalau udah kita ctrl+x y enter. Nah kalau sudah ini kita akan coba pin google titik.com enter. Di sini udah bisa ya teman-teman. Nah lalu kita akan coba ngeping di server Debian teman-teman. Ini kalau di Google itu kan nggak bisa ya teman-teman. Lalu ini kita ketikkan perintah Ini apa? nano slice etc slice network slice interface enter. Ini teman-teman di gateway-nya itu kita tambahin DNS name server .8.8.8 ya teman-teman. Di bawahnya itu di ini nih. Nah ini kita perlu ketik DNS name server 8.8.8 gitu ya teman-teman. Lalu ctrl+x y udah. Nah lalu kalian bisa ketikkan perintah sistem ctl restart networking. Lalu kalau udah enter, nah kalau udah ping google.com. Nah terus kalau udah ini kita enter, ini udah bisa ya teman-teman. Lalu cetak aja ini. Lalu kita akan ngetik juga ngedit di Ubuntu server dengan perintah nano slice etc slice net plan. Nggak ada sih. Di tab ya teman-teman. Mana ada? Nah ini kalau udah kita enter, di sini di bawahnya kedua itu kita di bawahnya kedua itu kita ketikkan dengan perintah name server lalu titik 2. Lalu di bawahnya name server itu kita bisa ketikkan addresses 8.8.8,8.8.4.4 ya teman-teman. Lalu ini ctrl+x y enter. Lalu kalau sudah kita run up by enter. Lalu kita ping google.com. Lalu kalau udah enter, ini kita udah bisa. Lalu kita ke Ubuntu client. Perintah nano slice etc slice net plan di tab. Lalu kalau udah enter, nah lalu di bawahnya addresses itu ada tulisan via, yang via-nya itu
paketan telur sing tengah saya bersih. Aslinya Nah, lalu ini kita ketikkan name server, lalu addresses, lalu ini titik 2 ya teman-teman, lalu enter, kemudian 8 titik 8 titik 8 titik 8 ya teman-teman, lalu ctrlx y. Nah, lalu kalian bisa ketikkan net, kalian apply, lalu ya sini lagi. kalau sudah enter, Ya sini lagi. lalu kita ketikkan perintah nano /etc /resolve titik com, lalu enter. Ada ya aku nggak tahu. Nah, lalu ini kita kasih pagar di bawahnya. Di bawahnya itu kita kasih name server 8.8.8.8, lalu ctrl x y enter. Nah, lalu ping google.com, lalu enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman untuk ping Google-nya. Artinya lalu kita akan melakukan proses yang terakhir, yaitu menginstal IP tables ya teman-teman. Gunanya itu untuk konfigurasi yang bersifat permanen ya teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke router. Lalu kalian bisa ketikkan perintah apt install IP tables, terus strip persistent. Lalu kalau udah enter, nah ini kalau semisal ini kita ketikkan apt update ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah apt update itu kita ketikkan apt install IP tables persistent, lalu enter. Nah, ini kalau kayak gini tuh udah katanya kamu ganteng. Kalau kamu ganteng kamu baik ya. Nah, ini kalau kayak gini itu sudah selesai ya teman-teman untuk menginstal Kamu APK-nya. ganteng kayak cowok aku. Jadi sekian, terima kasih.